Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Azari. Tanggal 20 tidak 1 2 4 8. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah jaringan komputer. Um, Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai VLAN pada jaringan. Untuk selanjutnya, apa itu VLAN? Nah, VLAN yaitu Virtual Local Area Network, yaitu sebuah metode pada jaringan komputer untuk mengelompokkan host pada jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok yang saling berhubungan pada setiap kelompok tersebut. Nah, selanjutnya membahas mengenai konsep VLAN pada gedung. Terdapat VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4 pada bangun gedung. Nah, konsep VLAN pada konsep gambar gedung di atas bisa diartikan bahwa VLAN terbagi menjadi beberapa ruangan kecil. VLAN bersifat logik dan konfigurasi dengan beberapa network di dalamnya. Dengan berbedanya network, keuntungan yang diperoleh adalah stabilitas trafik jaringan yang lebih baik. Nah, apa itu fungsi pada VLAN itu tersendiri? Yang pertama, yang ada tiga. Yang pertama ada meminimalisir penumpukan data yang dikirim tanpa tujuan yang jelas, sehingga trafik pengiriman data pada jaringan akan semakin lancar. Yang kedua ada dapat mempermudah pekerjaan dari administrator jaringan untuk melakukan manajemen jaringan, walaupun perangkat dipindahkan tidak membuat perangkat harus diatur ulang, karena sudah diatur tetap pada VLAN tersebut. Jadi, VLAN ini mampu mengurangi waktu pengerjaan jaringan. Yang ketiga ada VLAN dapat membuat jaringan lebih private walaupun dalam satu perangkat yang sama. Dengan satu perangkat di dalamnya sudah dikonfigurasi VLAN, maka sobat tidak perlu membeli banyak perangkat. Selanjutnya ada jenis-jenis VLAN. Yang pertama ada berdasarkan port atau port based VLAN. Keanggotaan dari VLAN ini diatur dengan hak akses terhadap port yang terdapat pada perangkat switch. Nah, yang kedua ada VLAN berdasar MAC address. Hak akses terhadap VLAN ini berdasarkan MAC address dari perangkat yang terhubung. MAC address berfungsi sebagai identitas dari sebuah perangkat yang bersifat unik. Setiap switch pastinya memiliki tabel MAC address. Yang ketiga ada VLAN berdasar protokol. VLAN ini bekerja pada lapisan data link pada layar OSI. Dengan protokol jaringan VLAN dapat menjadi dasar untuk mengatur keanggotaan pada VLAN tersebut. Yang keempat ada VLAN berdasar IP subnet. Selain pada data link, VLAN bekerja juga dapat menggunakan lapisan ketiga atau network, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan VLAN. Nah, untuk cara kerja, bagaimana cara kerja VLAN itu sendiri? Yang pertama ada filtering database. Nah, untuk filtering database dibagi menjadi dua. Ada static entries dan dynamic entries. Untuk static entries itu ada dua. Yang pertama, static filtering entries dan static registration entries. Sedangkan untuk dynamic entries dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dynamic filtering entries, ada juga dynamic group entries, dan ada juga dynamic registration entries. Nah, untuk tagging merupakan sebuah sistem memilah tentang tujuan VLAN yang disampaikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi yang dapat dikirim tertentu saja dan di dalamnya terdapat address. Ada dua, yaitu Ethernet Frame Tag Header dan Token Ring and Fiber Distribute Data Interface atau FDDI. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.